Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan kita Santosa Joyful Kids. Nah, ini sudah minggu ke-7 loh adik-adik, tanggal 14 November 2021. Adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk, kita persiapkan diri kita, persiapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Kak Kornel pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Tuhan, Engkau berkati adik-adik kami di rumah dan juga kami di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, masih pada inget gak cerita minggu lalu cerita apa? Ayo, adik-adik, ada yang inget gak? Pikir. Kak Kornel inget gak minggu lalu cerita tentang apa? Ingat dong kan? Apa tuh? Cerita minggu yang lalu yaitu penciptaan hari ke-6. Yeay! Minggu yang lalu adalah penciptaan hari ke-6. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa Allah. Yeay, Hebat ya Allah ya. benar. Dan lebih hebatnya lagi adik-adik, Allah memberi kuasa loh kepada kita semua, kepada manusia, kuasa untuk menguasai dunia ini. Wah, luar biasa Kan Kak Grace. Allah memberikan kuasa loh Kak Kornel. Wah, luar biasa. Kuasa kepada kita semua untuk menolak iblis. Benar sekali. Nah. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi Bila Iblis Menggodaku. Oke. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus.
sepertinya adik-adik di rumah masih semangat nih. Wah, adik-adik masih semangat dong, Kak. Pasti dong, Kak. Nah, adik-adik, Tuhan telah menciptakan kita semua, telah menciptakan tumbuh-tumbuhan, telah menciptakan hewan. Oleh sebab itu, kita semua juga Tuhan perintahkan untuk mengasihi mereka, untuk memelihara mereka, bahkan lingkungan juga harus kita pelihara. Nah, adik-adik, kita mau menyanyi lagu Anak Monyet. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, Panjang muka, namanya. namanya kuda, Panjang hidung, namanya. namanya gajah. Panjang tangan, Itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan ini ya, anak monyet. anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Katakan panjang muka, Panjang muka, namanya kuda. panjang hidung, namanya gajah. panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. panjang sabar, Panjang sabar, itu anak Sekali Tuhan. lagi, panjang sabar. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Yeay, dengan kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita bernyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lebih sungguh-sungguh katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. adik-adik kita nyanyikan pujian ini lebih sungguh-sungguh. Katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. bagi jalanku. Terang bagi jalan. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Nah, sekarang adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Martin. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini?
Luar biasa. Wah, tak terasa ya. Kita sudah keberapa kali ini ya? Sudah minggu ke-7. Wah, sudah minggu ke-7 kita bertemu bersama-sama di Santosa Joyful Kids Channel. Wah, ini hari yang luar biasa. Banyak cerita-cerita yang menarik tentang Tuhan Yesus kita dengarkan di tempat ini, di channel ini. Dan mari sama-sama kita follow, kita subscribe, dan kita boleh bagikan ke teman-teman kita yang lain supaya semakin banyak teman-teman kita yang diberkati oleh cerita-cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kakak lanjut dalam cerita firman Tuhan, kakak ajak kita berdoa bersama-sama. Ikuti kakak berdoa dalam hati saja. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau kembali boleh mempertemukan kami di channel Santosa Joyful Kids ini ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong terangi hati kami agar kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan firman Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Wah, puji Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Ada yang masih ingat cerita minggu yang lalu? Tentang apa ya? Tentang Tuhan menciptakan manusia. Ya, setelah Tuhan menciptakan manusia, nah kira-kira manusia itu ngapain aja ya? Apakah setelah diciptakan mereka tidur-tiduran saja? Ataukah setelah diciptakan mereka, ya udahlah kami sudah hidup, main-main saja? Atau apa? Ada yang penasaran kah? Nah, di cerita kali ini kakak mau cerita apa yang dilakukan manusia setelah mereka diciptakan. Kita baca sama-sama yuk. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15. Kakak bacakan untuk kita semua. Boleh juga adik-adik mengikuti yang sudah bisa membaca, mengikuti yang tertulis di layar sini. Bisa dibaca sama-sama, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Ternyata adik-adik, setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membentuk dengan tangannya, dan Tuhan menghembuskan nafas dan manusia itu menjadi hidup. Manusia ternyata tidak untuk tidur-tiduran saja, tidak untuk bermalas-malasan saja, bahkan tidak untuk main-main saja sepanjang hari. Tetapi ternyata Tuhan punya tugas untuk manusia. Ayo, siapa adik-adik yang pernah mendapatkan tugas dari orang tuanya? Ayo. Kira-kira tugas adik-adik apa saja ya? Pernah dikasih tugas? Ada yang belum, masih terlalu kecil? Oke, tidak apa-apa. Yang sudah mulai besar, yang sudah jadi kakak, yang sudah jadi abang, yang sudah jadi koko, atau siapapun yang sudah besar, pernah dikasih tugas? Apa ya? Pernah. Misalnya apa? Membersihkan tempat tidur. Ya, bagus. Menyapu halaman, lebih bagus lagi. Mengepel lantai, lebih bagus lagi. Tugas apa lagi ya? Tugas sekolah. Ya, itu juga tugas, nggak apa-apa, itu juga tugas. Sama halnya seperti manusia ketika diciptakan.
Tuhan menempatkan di suatu taman yang sangat indah. Di taman biasanya ada apa ya? Ada ini apa ya? Lebih dekat lagi. Ada bunga. Biasanya di taman ada bunga. Yang hinggap di bunga apa? Kelihatan kupu-kupu ya. Apalagi yang biasanya ada di taman? Di taman itu ada pohon. Ada hewan, binatang-binatang. Ya, itulah yang ada ketika Tuhan menempatkan manusia di sebuah taman. Namanya Taman Eden. Banyak hewan, binatang, banyak pohon-pohon, banyak bunga-bunga tumbuhan, burung-burung. Sangat indah. Dan kemudian Tuhan kasih tugas sama manusia. Tugasnya apa? Memelihara taman tersebut. Iya, betul. Memelihara. Memelihara itu apa? Apa ya memelihara? Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Yang punya akuarium? Di dalam akuarium biasanya ada apa? Ada burung? Wah, masa akuarium isinya burung? Salah. Akuarium isinya ikan. Nah, ikan itu kita harus beri makan supaya tetap hidup, supaya dia tetap ceria, supaya dia boleh berkembang biak. Itulah yang namanya memelihara. Diberi makan, diurus. Kalau ada hewan dimandikan, kalau ada tumbuh-tumbuhan kita siram biar segar, biar subur. Itulah yang namanya memelihara. Dan manusia di Taman Eden diberi tugas untuk memelihara. Memelihara taman, memelihara pohon-pohon, memelihara hewan-hewan. Jangan sampai ada yang rusak, jangan sampai ada yang terluka. Itu tugas manusia untuk memeliharanya. Nah, adik-adik, demikian juga dengan kita saat ini. Kita punya tugas dari Tuhan untuk memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan, sungai, hutan, itu kita harus pelihara. Supaya semuanya baik, supaya semuanya subur, supaya semuanya bisa menghasilkan bahan makanan. Makanya petani memelihara sawah, dikasih air, dikasih pupuk, supaya tumbuhannya, padi itu, tanaman itu subur dan bisa ada buahnya, bisa kita makan, kita bisa tetap sehat, bisa tetap segar. Begitu juga di hutan. Hutannya harus kita pelihara. Karena kalau hutannya, pohonnya ditebang, habis, pohonnya jadi habis di hutan. Kalau hujan turun yang banyak, bisa terjadi banjir. Nanti airnya tidak tertahan lagi. Bisa banjir kena rumah, banjir kena tumbuh-tumbuhan yang lain, banjir kena tempat bermain kita. Akhirnya kita jadi susah karena tidak memelihara hutan, karena tidak memelihara sungai-sungai kita. Akhirnya kita jadi susah. Ataupun ada yang apalagi ya, buang sampah sembarangan. Nah, itu juga tidak memelihara lingkungan. Dengan buang sampah sembarangan, lingkungan kita jadi bersih atau jadi kotor? Jadi kotor. Kalau kotor enak dilihat enggak? Tidak. Apalagi kalau kotor, bau. Ternyata lingkungan yang kotor, yang tidak terpelihara, yang jorok, bau, tidak bersih, dan bisa menimbulkan penyakit. Banyak kuman, sakit
sakit. Aduh, saya sakit, saya kotor. Sakit itu nggak enak. Ya nggak? Ya, yang pernah sakit ayo lo nggak enak. Tiduran, makan nggak enak. Itulah pentingnya kita memelihara lingkungan. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih. Siapa yang senang kalau disuruh, kalau mendapatkan tugas dari orang tua? Dari mama papanya? Ada? Enggak ada. Oh ada, iya. Karena tugas untuk memelihara kebersihan, memelihara lingkungan, merapikan lingkungan kita itu tugas yang baik untuk kesehatan kita, untuk kenyamanan kita. Ternyata Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk kebaikan manusia. Maka dari itu, kita menjalankan tugas kita memelihara lingkungan kita memelihara tempat tinggal kita memelihara alam, hutan, sungai-sungai demi kebaikan kita. Ternyata semuanya untuk kebaikan kita. Nah, adik-adik, kakak ajak kita untuk menaati firman Tuhan, untuk tetap dengan sukacita melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita. Amin adik-adik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau boleh mengajar kami bagaimana kami harus memelihara lingkungan kami, memelihara tumbuh-tumbuhan, memelihara hewan, dan memelihara ciptaan-Mu Tuhan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tapi adik-adik jangan bersedih karena di minggu yang akan datang masih ada kakak-kakak yang akan temani adik-adik semua loh. Dan jangan lupa like and subscribe ya. Biarlah melalui channel kita ini banyak adik-adik yang diberkati. Sampai ke ujung dunia. Saya Kak Cornel Dan Kak Grace mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.